Saat ini, semesta memasuki bulan Muharram atau yang lebih akrab didengar dengan bulan Suro. Bulan sakral yang dirindukan, namun sekaligus patut diwaspadai. Karena untuk sebagian masyarakat, pengertian bulan Suro dianggap memiliki daya spiritual. Bulan Suro lebih dari sekotak paket yang di dalamnya terdapat asumsi magis, angker, bahkan pantangan-pantangan yang jauh dari nalar. Paradigma tersebut sedemikian lamanya terkonvensional dan secara bawah sadar mempengaruhi tingkah laku masyarakat itu sendiri. Bahkan pada bulan Suro, lapisan masyarakat yang melek gaib bersiap dengan beragam ritual sebagai pemuas dahaga supranatural mereka. Lantas, dasar apa yang diletakkan sebagian masyarakat yang menganggap satu Suro adalah malam lebarannya makhluk gaib? Atau sebagian masyarakat lainnya menganggap bulan Suro yang syarat kesialan dan malapetaka? Inilah Misteripedia Malam 1 Suro versi on the spot. Ada apa dengan malam 1 Suro? Pertanyaan yang sejatinya sebuah pernyataan yang sudah menjelaskan jika malam 1 Suro berada pada areal misterius, magis, dan gelap. Deretan stigma angker yang terpapar, ditambah bumbu budaya populer bergenre horor semacam novel hingga layar lebar, menambah sedap aroma misteri malam 1 Suro itu sendiri. Terlebih lagi bagi Anda para generasi 90-an, tentu masih ingat kiprah almarhumah Susana dalam film Malam 1 Suro, bukan? Sebuah cerita sosok sundel bolong bernama Suketi yang dibangkitkan seorang dukun di alas Roban, Jawa Tengah, tepat pada malam 1 Suro. Sebuah mitos lama langgeng beredar, istilah yang semakin mengkeramatkan awal pergantian tahun Jawa ini. Konon, 1 Suro dikenal sebagai hari rayanya makhluk gaib. Paparan mitos yang sungguh-sungguh menohok. Sepintas diartikan, pada malam 1 Suro banyak makhluk tak kasat mata keluar dari persinggahan gelap mereka. Zat-zat gaib tersebut berhamburan untuk berbaur atau sekedar melakukan interaksi dengan dunia manusia. Setali tiga uang dengan mitos tentang hari rayanya makhluk dari dunia lain, cerita turunan muncul akibat kesakralan malam 1 Suro. Konon, roh leluhur yang meninggal dunia akan kembali dan mendatangi rumah keluarga mereka. Ditambah dengan mitos masyarakat tertentu yang meyakini jika malam 1 Suro, roh-roh tumbal pesugihan akan dibebaskan sebagai imbalan pengabdiannya selama 1 tahun penuh. Mungkin kata lebaran ini kan sesuatu kegembiraan dari makhluk-makhluk halus. Memang sebetulnya berkaitan dengan dunia semacam itu. Jadi malam 1 Suro ini malam prihatinnya orang Jawa yang berkaitan di dunia astral tadi. Karena apa? Kita lihat misalnya peringatan 1 Suro misalnya, orang justru akan bertapa, ada menyendiri, dia berdoa ya di tempat-tempat yang sunyi. Jadi tidak boleh ada keriangan begitu. Orang Jawa tadi ketika laku prihatin itu, orang yang masih hidup ingin menyampaikan satu koneksi lagi dengan mereka bahwa kami masih menjalankan ritual itu demi keselamatan agar mereka melindungi. Jadi dunia leluhur kita memang hidupnya kan sudah di alam yang lain ya. Sehingga alam-alam yang tidak baik pun akan ikut campur di situ. Tradisi Jawa menyebutkan, di malam 1 Suro, makhluk gaib banyak melepaskan energi negatif yang disebut bala atau sengkala. Dari keyakinan itu muncul sebuah pantangan bagi orang yang berpergian di malam keramat 1 Suro. Ditakutkan orang tersebut dapat celaka akibat godaan dari makhluk gaib. Pantangan lain yang berlaku sebulan penuh terkait dengan perayaan pesta. Misalnya pernikahan, khitanan,
pindah rumah, atau berpergian jauh. Konon, segala hajat di bulan Suro akan berhadapan dengan nasib buruk. Memang ada anggapan bahwa sebetulnya agak salah kaprah ya. Justru kalau bagi masyarakat Jawa, dengan keyakinan orang Jawa, malam 1 Suro justru malam yang sakral dan disucikan ya. Bukan justru diartikan sebagai sial. Mungkin anggapan ini bisa terjadi karena malam 1 Suro itu bagi masyarakat Jawa malam yang penting, disucikan untuk kontemplasi. Oleh karena itu tujuannya selalu baik ya. Dan kalau tujuan-tujuan baik tadi kemudian disalahartikan ya, bisa saja sering terjadi barangkali ya ada orang sial, ada orang celaka dan sebagainya. Bagi masyarakat tradisional, bulan Suro merupakan bulan spesial di antara 11 bulan lainnya. 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan Kesultanan Mataram yang memadukan penanggalan Islam, penanggalan Hindu, dan sedikit unsur penanggalan budaya Barat. Kalender Jawa diterbitkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa mengembangkan kerajaan di Nusantara. Masyarakat Jawa biasa memperingati malam 1 Suro setelah maghrib. Hal ini dikarenakan pergantian hari berdasarkan kalender Jawa dimulai saat terbenamnya matahari dari hari sebelumnya, bukan tengah malam yang mengacu pada penanggalan kebanyakan. Ternyata, perjalanan 1 Suro sebagai identitas budaya memiliki sejarah adiluhung, sebuah bukti luhurnya sebuah peradaban besar di Indonesia. Lantas, apakah penyebab kemunculan stigma minor tentang malam 1 Suro? Nah, saya kira itu kan satu cara apresiasi masyarakat populer, masyarakat urban tentang 1 Suro ya, sehingga diciptakanlah suatu suasana berdasarkan kesan 1 Suro itu ya, mereka menangkapnya begitu, apalagi difilmkan ada ceritanya kan. Tapi saya kira banyak yang salah kaprah karena mereka selalu melihat dari sisi negatifnya begitu. Bagi masyarakat Jawa itu sangat sakral, sangat spiritual ya, sangat disucikan. Tapi bagi masyarakat rural akhirnya ada stigma bahwa orang Jawa ngelenik ya. Kata ngelenik sebenarnya kata yang juga tidak diinginkan orang Jawa. Jadi sebetulnya nih, sejarah 1 Suro memang berkaitan dengan rasa keprihatinan mendalam dari seorang raja yang namanya Sultan Agung ya, Hanyokrokusumo. Itu Raja Mataram ya, Merdeka Mataram, dan yang terbesar ya, menjadi leluhur bagi raja dari Jawa. Mengapa diciptakan 1 Suro? Karena Sultan Agung ini merasa gagal dalam setiap tindakan, apalagi kita menyerang Batavia 1628 ya, juga 1629. Itu dia merasa tidak didukung oleh masyarakat Jawa. Kenapa? Karena masyarakat Jawa terpecah. Ya, terpecah yang pertama di dalam pesisir sudah Islam masyarakat Jawa. Di pedalaman itu Hindu-Buddha. Di selatan itu kebatinan Jawa. Sehingga dia prihatin, ciptakanlah penanggalan Jawa untuk memulai suatu sikap ya, sikap budaya yang baru, menyatukan mereka. Jadi tahun Jawa itu adalah penyatuan antara tahun Hijriah Islam dengan tahun Saka, jadikanlah tahun Jawa. Seiring bergulirnya zaman, berbagai macam pandangan muncul dalam menyikapi keramatnya malam 1 Suro. Terlebih lagi jika 1 Suro jatuh pada Jumat Legi. Secara harafiah, kata Legi diartikan manis. Legi juga merujuk kepada hitungan kalender Jawa yang terdiri himpunan 5 hari dalam sepekan. Pada malam inilah nenek moyang menganjurkan orang-orang bertawakal, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau sekedar kontemplasi sembari berserah diri. Jadi Jumat Legi mengapa? Sebetulnya dibentuknya atau diciptakannya malam 1 Suro itu pada sekitar
1629 ketika Sultan Agung menciptakan itu, dia melakukan satu politik budaya, menciptakanlah satu tahun baru bagi masyarakat Jawa. Itu memang dimulai pada Jumat Legi gitu, ya. Itu ada yang bilang lagi bahwa peringatan Jumat Legi ini memang pada saat tepatnya ketika perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, sehingga efek dari semuanya itu kan orang, wah kalau Jumat Legi ini sesuatu yang satu suro yang akbar gitu ya. Kesakralan malam satu suro bermanifestasi menjadi berbagai macam laku ritual. Tradisi tersebut bermacam-macam bentuknya, tergantung dari daerah masing-masing. Tentu kita sering mendengar tradisi Keraton Kasunanan Surakarta dalam menyambut bulan suro. Ya, kirap kebo bule. Konon, kerbau-kerbau putih tersebut bukan sembarang kerbau. Kerbau yang dikenal sebagai Kiai Selamat, turun-temurun diyakini masyarakat memiliki berkah. Selain upacara besar yang dirayakan halayak ramai, ada ritual satu suro yang lebih bersifat personal, antara lain tapa bisu. Seseorang yang menjalankan tirakat ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata sampai masa ritual berakhir. Prosesi lainnya adalah tapa kungkum atau berendam di pertemuan dua sungai besar. Maknanya berkaca pada apa yang dilalui seseorang selama setahun penuh. Satu lagi, istilah upacara yang akrab di telinga adalah ngumbah keris. Ritual mencuci benda-benda pusaka pada malam satu suro. Dimaksudkan agar benda-benda sakral tersebut akan bertambah kekuatan gaibnya. Ya dengan mandi kembang, ya mandi air yang disucikan oleh orang-orang tua kita, orang-orang pintar ya. Tapi ada juga yang dilakukan selain kungkum. Kungkum itu orang-orang mencari tempuran sungai. Tempuran itu pertemuan 2 atau 3 sungai. Disitulah mereka akan mandi. Kungkum bahkan ya 2-3 jam sampai subuh dari jam 12 malam. Ya, itu yang pertama. Ada yang juga menyendiri dengan kontemplasi di tempat-tempat yang mereka anggap suci dengan berdoa, mendaraskan harapan-harapan ya. Pemirsa, pergeseran makna satu suro atau bulan suro lambat laun menjauhkan ranting dari akar budaya. Tujuannya awalnya mengajak ke arah kebaikan, akan mudah dipelintir ke arah yang buruk jika tidak ada kontrol dari masyarakat sendiri. Seyogyanya, jalan pertama menyelamatkan peradaban adalah menggali akar budaya. Ya, jadi saya kira masyarakat umum jangan menganggap ini suatu hal yang salah atau ngelendik, ini budaya ya. Bagi orang Jawa justru sangat penting karena seperti halnya orang-orang zaman sekarang ya memperingati tahun baru, orang Islam memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Orang Jawa juga punya tahun baru, tapi dengan keyakinan budaya begitu ya, yang sudah diturun-temurunkan nenek moyang kita. Jadi artinya begini, jangan menganggap ini budaya ya, jangan menganggap sesuatu yang kata ngelenik itu juga salah. Ngelenik memang itu salah jalan ya, dan orang Jawa juga tahu. Tapi yang dilakukan satu suro adalah satu proses ya, kebatinan Jawa yang betul-betul berharap bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang baik di tahun mendatang. Makanya satu suro adalah suatu laku prihatin bagi masyarakat Jawa. Itulah tadi Misteripedia Malam Satu Suro versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot biar terus update info misteri yang wow dan kekinian.